Halo, Assalamualaikum. Satu pertanyaan besar telah terjawab setelah saya mencoba smartphone ini. Ternyata Snapdragon 480 adalah prosesor yang cukup handal. Performanya mungkin jelas di bawah prosesor 5G seri 6-nya dari Qualcomm. Namun, overall ini adalah SoC yang handal kok untuk handle banyak tas sehari-hari saya. Saya amati konsumsi dayanya juga tidak rakus. Disclaimer dulu, uji pakai memang nyaris 100% terhubung ke Wi-Fi, meski dua SIM card selalu saya pasangkan. Namun catat juga, Oppo A74 5G ini saya beli dalam kondisi bekas dan umurnya sudah lebih dari setahun. Di tangan saya, baterai 5000 mAh-nya bisa bertahan selama hampir 44 jam dengan screen on time hampir 7 jam saat baterai tersisa 15%. Buat saya yang terbiasa pakai mid-range dan juga flagship, performanya memang terasa beda ya. Namun tipis lah bedanya itu saat dipakai multitasking di berbagai platform medsos dan juga buat streaming. Sedikit tapi terasa. Nah, di PUBG Mobile baru nih perbedaannya terasa signifikan. Terutama karena awalnya saya lupa nggak setting grafisnya dulu. Jadi berat sekali gitu buat bermain di settingan HD High. Ini mungkin karena GPU dari Snapdragon 480 punya clock speed yang tergolong rendah. Namun, kalau di settingan Smooth Ultra udah jauh lebih enjoyable ya buat bermain. Saya nilai gameplay yang dihadirkan kira-kira setara lah dengan saat pakai smartphone yang pakai Helio G80 atau G85. Yang saya kagum, ponsel ini kan saya beli dari bekas nih, bekas pengguna wanita pula ya. Nampaknya dia tidak terlalu paham soal update software. Jadi pas sampai di tangan saya itu posisinya masih di Android 11. Dan hasilnya saya masih dapat beberapa kali software update hingga akhirnya naik ke Android 12 lalu Android 13. Dan saat ini posisinya di security update Desember 2022. Salut buat tim ColorOS, setidaknya ini melegakan saya. Ternyata di balik pricing Oppo yang tergolong tinggi, ada software development yang solid. Jadinya nggak cuma cuan besar buat penjual atau komisi buat sales aja. Nah, build quality Oppo A74 5G ini juga masih terasa sangat solid. Meski desain frame kameranya terasa membosankan, unit yang saya beli ini ternyata juga sudah banyak bercak jamurnya di tepian back covernya. Ini efek dari penggunaan case yang jarang dibuka buat dibersihkan. Jadi tips aja buat teman-teman yang senang pakai case sesekali buka dan bersihkan ya. Bisa pakai alkohol atau cairan pembersih lainnya ya, yang aman buat smartphone-nya. Dan untuk multimedia, ponsel ini juga handal, paling kekurangannya ada di speakernya yang mono. Walau sebetulnya outputnya sangat enjoyable sih buat saya, tapi yaitu pas dipakai main game sulit menebak arah lawan jika pakai loudspeakernya ini. Kamera dari Oppo A74 5G ini masih mengusung setup lama, yaitu 4 kamera dengan urutan wide, ultra wide, makro, dan depth. Kamera utamanya perform sangat baik menurut saya, di low light pun hasilnya masih cukup jernih walaupun tidak terlalu terang. Meski kalau balik lagi ke harga barunya yang hampir 4 juta, ya wajar lah ya jadinya. Berpindah ke kamera ultra wide, nah di sini terasa degradasi performanya di kondisi cahaya kurang. Dan kamera depannya ini di bawah ekspektasi saya. Rasanya itu seperti kamera depan di Realme C series. Termasuk saat digunakan merekam video, kamera belakang memuaskan, namun kamera depan hasilnya cukup mengkhawatirkan seperti ini. Rekaman video kamera depan dari Oppo A74 5G. Ada backlight kayak gini. Masih lumayan ya backlightnya, detailnya masih beberapa belakangan muncul, nggak terlalu terang. Ini dengan pencahayaan yang paling pas sudutnya kayak gini. Silakan disimak stabilisasi dan audionya. Backlight lagi. Nah, kalau ini overbright. Nah, kalau ini videonya di dalam ruangan dengan pencahayaan yang lumayan gelap. Jadi cuma ada sedikit cahaya dari jendela. Ini jelang sore. Tadi juga mungkin bisa disimak
hasil foto di dalam ruangannya sama bandingin dengan night mode-nya. Silahkan dinilai ya. Untuk di low lights kira-kira seperti apa penilaian kamu. Audionya juga harusnya sih di dalam ruangan lebih bagus. Meng. 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 Jika harus mencari ponsel 5G baru dengan budget maksimal 4 juta, saya tidak akan merekomendasikan Oppo A74 5G ini. Karena sudah rilis lebih dari 1 tahun. Walau salut ya sebetulnya karena ponsel ini sudah 2 kali naik versi Android-nya. Satu hal yang jarang dimasukkan oleh konsumen ponsel Indonesia saat menghitung biaya produksi sebuah smartphone nih. Padahal buat software development itu mahal dibayar orangnya. Lain cerita kalau bisa dapat unit bekas yang masih mulus tanpa masalah kayak gini, kayaknya kamu bisa dapat juga mungkin di kisaran angka 2,5 sampai 2,7 jutaan. Jadi kalau butuh ponsel 5G kekeh harus 5G yang cukup awet baterainya, enak digenggam dan layarnya sudah pakai punch hole, plus kamera utamanya handal, mungkin secondan Oppo A74 5G ini bisa jadi alternatif. Sudah Android 13 loh ingat. Gimana? Atau teman-teman ada pilihan HP second lain yang menarik buat dipinang di angka 2 jutaan ini? Boleh komen, siapa tahu saya juga tertarik buat nyarinya ya. HP apa 2 jutaan second yang saat ini menarik. Sip, itu aja video kali ini. Thanks for watching dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.